Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnatina yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita dengan diiringi ikhlas insyaallah dan diiringi dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita wujudkan dalam bentuk ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin dalam semua ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Asy-Syarhul Mumti' dan kita masih berbicara berkenaan dengan jual beli, ya. Karena muamalah sebenarnya banyak, cuma pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sangatlah luas. Sebelum itu para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan berkenaan dengan hewan yang hidup di dua alam, ya. Yang waktu itu kami minta waktu untuk membaca lebih dalam lagi, mengingat perbedaan pendapat yang cukup kuat dari ashabul madhab, jadi para pengikut madhab-madhab, ya, madhab Abu Hanifah, madhab Malik bin Anas, madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan madhab Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kami ingin rincikan lagi sedikit, ya, berkenaan dengan bagaimana hewan-hewan yang dia itu seakan-akan hidup di dua alam. Meskipun kalau dinyatakan benar-benar hidup di dua alam itu agak susah, ya. Karena misalnya kalau kita lihat yang dikatakan dua alam itu, ya bisa jadi ada satu yang dominan, ya. Dia seringnya di daratan atau seringnya di lautan. Bahkan tidak melihat kepada apakah dia itu bernafas dengan paru-paru ataukah bernafas dengan insang misalnya. Kalau kita tahu misalnya paus itu dia bernafas dengan paru-paru. Ya, katakan itu kan ciri khas dari hewan darat. Tapi paus ini kebanyakan di laut. Itu, ya. Dia sesekali keluar ke atas, ke permukaan untuk menghirup oksigen, ya. Kembali ke masalah kita. Jadi berjamaah sekalian, jadi memang perbedaannya cukup kuat. Maka yang dikatakan di sini, maaf ya, kami singkat saja. Ulama Hanafi mengatakan hewan yang hidup di dua alam tidak halal sama sekali, karena hewan air yang halal hanyalah ikan. Jadi menurut mereka, ya, misalnya buaya dan sejenisnya, ya, mungkin anjing laut, ya,
kemudian singa laut dan yang lainnya, itu nggak hal sama sekali itu, ya, nggak hal sama sekali. Karena bagi mereka alasannya apa? Alasannya adalah yang halal itu hanyalah ikan di laut itu. Sedangkan mereka ini nggak jelas gitu ya. Kemudian berikutnya ulama Malikiyah sebaliknya, mereka membolehkan secara mutlak. Ya. Jadi ingat ini ya, para jamaah sekalian, sekali lagi ini hazanah keilmuan ya. Mungkin sebagian kaget, tapi ya inilah perbedaan karena perbedaan penafsiran terhadap nas. Ulama Malikiyah membolehkan secara mutlak hewan yang hidup darat dan di laut. Baik itu kata. Ini kata berarti halal nih. Ya. Kura-kura dan kepiting. Jadi Malikiyah, kalau antum lihat ada orang mungkin antum pergi ke Maroko. Ya, Maroko yang di situ madhab yang cukup kuat adalah Malik, ya, madhab Malik bin Anas. Antum lihat di sana orang makan kata, nggak bisa diingkari dengan keras gitu. Karena memang dari madhabnya mereka seperti itu. Ya, meskipun boleh kita diskusi ya, para jamaah sekalian, diskusi untuk mencari kebenaran, diskusi untuk apa? Menyampaikan yang menurut kita kuat. Tapi pengingkaran dengan keras tidak boleh. Kalau ada orang Maroko kemudian pergi ke Jogja makan suiki, ya bagi dia halal. Dari soalnya begitu. Jadi jangan kaget, bukan berarti ini aneh gitu ya. Bukan juga. Ya mungkin kan istilahnya bukan ciri khas dia itu pasti non muslim gitu ya. Ya, tapi tentu kita itu kan beragama itu kan memilih yang kuat gitu. Madhab ini kan wasilah. Madhab ini perantara, bukan tujuan. Ya, madhab ini adalah, kita harus paham ini ya. Madhab itu perantara. Tapi kalau kita menjadikan madhab ini tujuan, wah, nanti kita nggak bisa keluar dari satu madhab misalnya. Seterusnya itu saja. Ya, artinya bagaimana? Akhirnya bisa kita jadi fanatik begitu ya. Begitu. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan madhab ya. Orang belajar di awal, ya, orang belajar di awal dia belajar agama, dia berpegang dengan satu madhab, itu memang bukan satu masalah. Supaya apa? Tidak bingung gitu. Kalau nggak begitu dia bingung. Ya, antum misalnya maaf ya, madhab Syafi'i misalnya ya, laki-laki bersentuhan dengan bukan mahram perempuan ya, itu membatalkan wudu misalnya. Ya. Suami menyentuh istrinya setelah berwudu batal misalnya. Dan dia tumbuh dengan keyakinan itu. Ya. Itu tidak bisa diingkari dengan keras. Tapi kalau misalnya nanti udah dia levelnya tinggi, kemudian dia belajar lagi, mendapat ternyata mungkin itu dalilnya, misalnya dia dapati dalilnya tidak kuat, ya sah-sah saja, dia mungkin ambil yang menurut dia dalilnya kuat itu. Ya. Tapi kita nggak bisa mengingkari orang yang seperti itu, karena memang dia dididik seperti itu ya. Jadi kita tidak anti terhadap madhab ya, tapi tetap kita cari yang mana yang kuat berdasarkan dalil tentunya. Nah, kembali ke masalah kita, ulama Maliki membolehkan secara mutlak hewan yang hidup di dua alam, baik itu kata ya, kura-kura, kepiting ya. Kemudian ulama Syafi'iyah membolehkan juga secara mutlak hewan yang hidup di dua alam kecuali kata ya. Kemudian menurut mereka juga ulama Syafi'i, burung air dihalalkan jika disembelih dengan cara yang syar'i. Dan ulama Hambali mereka mengatakan malah hewan yang hidup di dua alam tidaklah halal kecuali dengan jalan disembelih. Ya. Namun untuk kepiting itu dibolehkan karena termasuk hewan tidak memiliki darah. Jadi bayangkan ya, makanya kan kita nggak bisa meremehkan orang ya, ahli fikih. Oh ini ahli fikih nggak ngerti dalil, nggak bisa begitu juga. Kita lihat mereka misalnya mempelajari semua madhab, kemudian nanti mereka pilih gitu. Mereka lihat dalilnya masing-masing madhab. Ya. Jadi kalau antum kuliah nih misalnya, ada orang kuliah di Madinah atau kuliah di Mesir atau kuliah di Sudan, ada yang fakultasnya hadis, ada yang fikih syariah ya, ada yang akidah. Kita nggak bisa meremehkan, oh ini orang ini nggak ngerti, nggak bisa begitu, karena masing-masing
punya kelebihan dan kekurangan gitu. Ya, makanya yang penting apa kita belajar. Ya, yang penting kita belajar dan kita tidak meremehkan orang-orang tersebut. Mereka punya kontribusi terhadap syariat ini secara khusus. Ya. Kembali ke pembahasan kita. Nah, kalau gitu Muhsin gimana singkatnya nih Muhsin? Ribet amat begitu. Ya, orang awam memang tidak wajib untuk mengetahui semua ini. Ya. Kita nggak wajib tahu cara bikin roti, itu nggak wajib tahu. Yang penting cara kita makan gimana, ya. Nggak wajib tahu kita ke restoran harus tahu gimana cara bikinnya, nggak tahu. Yang penting kita memanfaatkan dan mengamalkan apa yang kita amalkan gitu. Makanya orang awam adalah madhabnya adalah madhab gurunya, karena dia nggak ngerti juga gitu. Kalau dikasih ini juga mungkin nggak paham, gitu ya. Nah, maka kalau ditanya mana yang paling kuat kira-kira Muhsin? Nah, di sini wallahu taala alam para jamaah sekalian, ya. Kata ini haram. Kata dengan berbagai variannya. Ya. Ini haram. Dalilnya apa Muhsin? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Ahmad ya di Musnad beliau sebutkan ada seorang tabib yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kata. Apakah boleh jadikan obat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh katak. Ini hadis ini sahih. Ada tabib, zaman Nabi ada tabib juga ya. Zaman Nabi ada tabib juga. Tabib bertanya kepada Nabi tentang menggunakan kata ini ya untuk obat. Ya. Nah, Nabi nggak ngomong ini nggak boleh, tapi Nabi apa yang Nabi katakan? Nggak boleh dibunuh. Jadi kaidah bagi kita, kalau hewan tidak boleh dibunuh, berarti haram untuk dimakan. Ya, hewan yang tidak boleh dibunuh berarti haram dimakan. Contoh lagi apa? Pernah dengar apa yang dilarang Nabi SAW untuk dibunuh? Apa? Hewan apa? Kucing ada dalam khusus betul. Terus ada lagi semut, ya, semut. Makanya kalau antum ada kue dimakan semut, usahakan apa? Di bersih apa namanya dikentrok-kentrok dulu ya, supaya pergi itu, ya. Jadi jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru, ya. Jadi tapi kalau mesin kalau dibiarkan saja kue nggak dimakan dikasih semut, khawatirnya semutnya nggak habis itu, ya sudah bertahun-tahun itu, maka jadi mubadir, ya, mubadir. Nah jadi kata ini, tapi sekali lagi, ya, sekali lagi ini pendapat yang kuat ya. Tapi mungkin sekali lagi kalau antum pergi ke Maroko ya, Maroko sana, ya Maroko itu dekat Eropa ya, dekat, Spanyol kalau nggak salah ya, seberang itu Spanyol ya. Ya, itu orang sana, ya orang Spanyol Muslim dulu juga madhabnya Maliki, ya Maliki. Jadi aneh ya para jamaah sekalian. Dulu Imam Malik itu kan di Madinah, tapi pengikutnya nggak di Madinah. Pengikutnya sekarang misalnya kalau di Madinah, ya sekarang Madinah sekarang atau Mekah atau Saudi, ya Hambali, madhab Hambali. Tapi Imam Malik malah pengikutnya ada di Spanyol, ya, di apa namanya, di Maroko dan sekitarnya. Kalau India misalnya itu Hanafi misalnya, ya. Rusia juga Hanafi, ya. Itu terbagi-bagi itu. Syafi'i ini Asia Tenggara, sebagian Mesir dan yang lainnya. Muslimin sekarang ini. Maka kembali ke pembahasan kita, jadi ini haram ya. Kita bicara katak dulu. Nah, jadi katak ini ya dihitung sebagai hewan yang hidup di dua alam. Kemudian bolehkah berobat dengan katak? Jelas Nabi melarang tadi ya. Tapi kalau memang gimana ya? Kalau misalnya jelas-jelas ada sesuatu yang dilarang, diharamkan, tapi nggak ada jalan lain kecuali dengan itu misalnya. Ya gimana lagi? Ya contohnya apa? Contohnya misalnya nih anestesi atau semacam apa namanya ganja, maaf ya alat apa namanya istilahnya yang memabukkan itu, morfin dan yang lainnya, itu dalam keadaan tertentu bisa memang
ada orang kena penyakit semacam gerak-gerak terus tangan itu, nggak bisa mengontrol, maka dia dikasih obat semacam itu, semacam apa namanya, narkotik itu, dia tenang, baru dia tenang. Nah, jadi tapi ini tentu ada kadarnya kan. Makanya kan dikatakan penyalahgunaan obat terlarang. Sebenarnya kan di medis boleh, tapi tentu kalau kita kan ini sesuatu yang memabukkan, membuat hilang akal, ini terlarang. Tapi dalam keadaan tertentu boleh. Ya. Maka ini kembali kepada apa? Betul-betul namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, keterpaksaan gitu ya. Kalau udah terbukti dengan pasti, itu kaidah yang penting juga. Keterpaksaan ya, dengan sangat terpaksa. Makanya juga orang riba nih misalnya. riba haram kan riba. Tapi kalau di Amerika orang nggak punya kartu kredit ke rumah sakit, jadi nggak diterima, nggak bisa masuk kan, ya. Kartu kredit di situ mungkin mengandung unsur riba. Tapi gimana nih, nggak bisa masuk rumah sakit kalau nggak ada kartu kredit. Nah makanya kita harus bijak ya, tidak semua keadaan itu bisa sama begitu ya. Kembali ke bahasan kita. Nah selain itu gimana mungkin, misalnya buaya bagaimana hukumnya? Tadi ada yang makan buaya nggak sih? Ada yang pernah makan buaya nggak? Makan buaya, ada yang pernah makan buaya nggak? Atau yang versi kecilnya apa sih namanya itu yang di sungai itu? Biawak gitu ya. Nah ini wallahu ta'ala alam, ya pendapat yang kuat boleh. Tapi sekali lagi bukan berarti boleh kalau kamu nggak makan berarti nggak sunnah Nabi, sama ya kan gitu ya. Nabi SAW itu tidak makan semacam apa namanya difda, apa ya, bukan difda, dop misalnya, dop yang antum tahu itu yang jalan kayak kadal di padang pasir, jalan cepet itu ya. Sebagian sahabat makan, tapi Nabi nggak makan ya karena memang nggak terbiasa makan di daerahnya. Antum nggak terbiasa makan buaya, kemudian ini halal loh, kamu nggak makan berarti nggak sesuai syariat, nggak begitu juga, beda ya. Sesuatu yang halal itu wajib untuk kita makan, dan kita nggak boleh mengingkari orang nggak mau makan durian, bukan berarti dia nggak sesuai syariat gitu ya. Kan ada yang suka durian, ada yang anti durian, ada yang suka jengkol, ada yang anti jengkol, beda-beda ya. Maaf nih ya, kalau antum lihat misalnya antum di Saudi atau antum lihat orang Badui itu nggak banyak bumbunya tuh, kambing itu ya, panggang aja, tapi mungkin mereka suka tuh, bagian orang ini kok kayak mentah-mentah gitu. Ya, tiap orang beda rasanya, tapi nggak bisa memaksakan itu ya. Jadi halal ya bukan berarti wajib semuanya dimakan gitu ya, tergantung selera juga gitu, nggak boleh dipaksakan gitu ya. Nah jadi buaya itu sekali lagi para jamaah sekalian halal ya, wallahu ta'ala. Ini sekali lagi ya, ini ada perbedaan pendapat, tapi kalau orang misalnya berusaha untuk ya dia hati-hati, dia makan ya haknya dia juga gitu ya. Kemudian kura-kura ini juga setelah kalian baca ya, dia itu halal kalau disembelih. Nah gimana cara megang kepalanya itu? Saya juga bingung gimana tuh ya. Jadi gimana? Dipancing dulu ya, maksudnya ya. Karena kan hewan yang itu, yang tadi itu yang hewan laut itu, yang ini kaidahnya, hewan laut, hewan apa, darat dan laut yang memang dia itu punya darah, itu memang perlu disembelih supaya halal. Ini kan kura-kura ini kan ada darahnya, penyu dan kura-kura ada darahnya. Kalau kepiting kan beda, kepiting nggak ada darahnya, maka beda. Dan juga nggak ada lehernya, gimana juga kepiting. Ya. Jadi nggak apa-apa kepiting itu nggak pakai di apa, yang penting apa? Yang penting dia dimatikan dengan cara yang baik itu ya. Karena kan Nabi SAW mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibha falyuhidd ahadukum syafrata wal yurih dabihata, kata Nabi SAW. Apabila kalian bunuh, maka berbuat ihsanlah dalam ketika membunuh. Dan nanti ini nih, Idul Adha nih, bagi yang bagi yang latihan kasih pisau yang tajam. Kalau dia nggak ngerti dia gini,
lama dia maksudnya itu. Ya, itu menyiksa hewan. Ya, benar ya. Ya. Dan gitu kan, apalagi kalau sapinya tuh jenggernya panjang tuh, gini nggak mati-mati, kasihan deh. Nggak boleh begitu. Ya kalau emang dia levelnya tinggi, idealnya ya jangan yang latihan gitu ya, nanti kasihan dia meninggal. Ya hewan-hewan itu. Ya. Nah kembali ke masalah kita. Jadi kura-kura itu termasuk sesuatu yang halal. Tapi kadang-kadang setiap orang ya beda-beda ya. Kemudian juga hewan yang banyak durinya di laut, misalnya landak laut ya, dan yang lainnya ya, termasuk paus juga. Paus nggak perlu disembelih, paus memang dia hewan laut ya. Kuda laut juga sama, nggak perlu disembelih ya, karena memang dia banyakkan di laut. Jadi itu masuk ke dalam wat tahuru ma'u al-hillu maitatu, yaitu airnya itu tahur, suci, dan bangkainya halal ya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 96 juga ini juga dalilnya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dihalalkan bagimu binatang buron laut dan makan dari laut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang hidup itu halal, yang dalam keadaan bangkai juga halal, itu yang hidup di laut ya. Gitu. Baik, kita kembali ke masalah jual beli ya para jamaah sekalian. Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Ada pertanyaan masalah mengenai makanan? Baik. Kita lanjutkan berkenaan dengan judul ya para jamaah sekalian. Ada 4 pihak ya. Ada 4 pihak yang memang dia itu berhak untuk mengendalikan barang meskipun dia bukan pemilik. Ya. Ada 4 pihak. Yang pertama adalah ini dia ada di halaman 128 ya. Yaitu ada 4 pihak. Yang pertama adalah wakil, yang kedua adalah al-wasi, yang ketiga adalah al-wali, yang keempat adalah an-nadhir. Saya ulang lagi ya. Jadi ada 4 pihak. Dia itu memang bukan pemilik barang, tapi dia berhak untuk memperjualbelikan barang, meminjamkan dan yang lainnya. Ya, mengendalikan barang semau dia. Ya, untuk maslahat tentunya. Yaitu wakil, yang kedua wasi, yang ketiga wali, yang keempat an-nadhir. Ya. Kan kita ini nggak boleh memperjualbelikan barang kecuali si pemilik. Tapi dalam syarat ada 4 pihak yang boleh untuk memperjualbelikan barang dan yang lainnya meskipun dia bukan pemilik barang. Ya. Apa itu wakil? Wakil adalah orang yang diizinkan oleh si pemilik untuk mengendalikan barangnya pemilik. Nah, ini banyak sekali nih. Wakil adalah orang yang memang diizinkan oleh pemilik untuk mengendalikan barang dari pemilik. Nah, ini banyak sekali para jamaah sekalian. Para pegawai Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, para pegawai toko. Mereka bukan pemilik barang tuh, tapi mereka berhak untuk memperjualbelikan barang itu. Nah, wakil karena dia apa? Diberi kewenangan oleh si pemilik barang. Ya. Berikutnya adalah sebagian juga broker ya, sebagian tapi nggak semuanya ya. Sebagian broker. Kemudian yang berikutnya adalah al-wasi. Al-wasi yang kedua adalah al-wasi. Siapa itu al-wasi? Al-wasi adalah pihak yang diberikan izin oleh si pemilik barang saat pemilik barang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau wakil saat pemilik hidup sudah ngasih kewenangan. Kalau wasi ini adalah orang yang diberikan kewenangan ketika pemilik sudah wafat. Maksudnya gimana? Misalnya saya ngomong kepada Syekh Bilal misalnya, itu saya punya motor, kalau saya meninggal dunia terserah deh, tolong diperjualbelikan. Yang penting apa? Yang penting ada faedahnya untuk ahli waris misalnya. Itu kewenangan ada dapat saat saya sudah meninggal dunia. Tapi kalau saya masih hidup nggak bisa punya kewenangan. Ini misalnya kalau di negara kita mungkin
seperti notaris ya, yang mungkin dia punya kewenangan tertentu setelah pemilik meninggal dunia, orang kepercayaan ya dari orang kaya. Dan ini memang kadang-kadang begitu ya para jamaah sekalian. Kenapa kira-kira orang kaya mempercayakan hartanya kepada orang lain? Kenapa kira-kira? Bukan keluarganya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Nggak percaya kepada keluarga? Nggak percaya sama keluarganya? Jadi apa? Jadi fitnah. Jadi memang ada seperti itu ya, karena memang sudah dekat sama seseorang. Ya. Ya. Jadi boleh saja dia nanti biasanya dikasih kewenangan untuk apa? Mengendalikan hartanya demi kemaslahatan ahli waris. Ya. Tapi ada juga raja. Ini raja ini menantunya mertuanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Raja di salah satu dinasti Bani Umayyah. Itu dia ketika mau meninggal dunia, yang menemani dia bukan keluarganya, tapi ulama. Karena dia ingin meninggal ditemani ulama, bukan keluarganya. Ya, bukan keluarga. Jadi kebiasaan raja juga, salah satu raja begitu, dan tidak sedikit raja seperti itu. Jadi raja itu ditemani oleh siapa? Oleh orang kepercayaannya. Keluarganya malah suruh keluar. Makanya kan ketika itu gonjang-ganjing. Kenapa? Ternyata raja ini ya, Sulaiman bin Abdul Malik ini mewasiatkan yang mengganti saya adalah menantu saya. Jadi gaduh ya dinasti. Kenapa? Menantu Umar bin Abdul Aziz ya, bukan anaknya yang banyak laki-lakinya itu, bukan, tapi menantunya. Ya, makanya jadi gaduh gitu ya. Ini kalau sekarang misalnya nih di kerajaan Arab Saudi biasanya kan menyamping. Raja Arab Saudi kan, misalnya dari Malik Faisal, ya, kemudian Malik Khalid misalnya, ya, kemudian Malik Fahad misalnya, kemudian Malik Abdullah, kemudian Malik Salman, dia kan menyamping semua itu kan, dari Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, ya, baru sekarang berubah turun kepada Muhammad bin Salman. Jadi itu ya haknya sebenarnya gitu kan. Raja dalam Islam itu sebenarnya nggak ada yang baku. Memang ada dalam syariat, memang misalnya kalau zaman Abu Bakar, Rasul misalnya memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar ke Umar. Kemudian nanti ada juga yang dipilih oleh kaum muslimin, pembesar-pembesar kaum muslimin. Ada juga yang memang diwariskan. Itu sah-sah saja sebenarnya ya. Sah-sah saja walil amr itu. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian. Jadi wasi ini adalah orang yang berwasiat, ya, orang yang berwasiat untuk mengendalikan harta setelah dia meninggal. Yang berikutnya adalah al-wali. Nah, wali ini beda sendiri ya. Wali ini adalah orang yang ditentukan oleh syariat untuk mengurusi keluarganya yang lain. Wali namanya. Kalau yang tadi kan yang mengurus itu karena pesan dari si pemilik. Tapi kalau wali tidak, wali itu memang syariat yang menentukan, Allah yang menentukan. Nanti akan saya jelaskan. Yang berikutnya adalah an-nadir. Nadir ini adalah mungkin para jamaah paham, orang yang mau wakaf mengatakan saya wakafkan misalnya tanah di Cikarang Hijau ini untuk masjid, yang ngurusi adalah misalnya anak saya. Ya, wakaf. Jadi yang nadir ini bukan pemilik ya, dia yang mengurusi nanti. Nadir namanya. Ya, nadir. Karena kalau diurusi bahaya. Misalnya Umar bin Khattab itu ngomong bahwasanya yang ngurusi tanah rampasan di Syam itu adalah putri saya Hafsah. Hafsah putri Nabi istri Nabi SAW. Ya, putrinya Umar bin Khattab. Ya. Itu sah-sah saja gitu. Itu namanya nadir. Wakaf ya, wakaf diurusi oleh siapa? Nah, kembali kepada masalah kita pada zaman wali nikah. Wali nikah siapa aja wali nikah? Siapa sih wali nikah itu?
Hah? Bapak ya, kakek, paman, kakak lagi, anak juga bisa. Kalau janda ya, janda dinikahkan anaknya bisa, putranya. Ya. Tapi dalam syariat lebih luas. Nah ini yang jadi kasus nih. Sekarang kalau ada anak yatim yang ngurusi hartanya siapa ini? Sebenarnya kembali kepada wali itu yang ngurusi hartanya. Ya bisa. Kalau bapaknya udah nggak ada, bisa pamannya. Anak yatim kan masih kecil, dia nggak mungkin dikasih harta warisan. Karena apa? Nanti bisa jadi dianggap ini sebuah mainan yang belum paham ya. Karena anak yatim ini dikasih harta kalau apa? Dalam firman Allah, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ya, ujilah anak yatim itu sampai usianya sudah balik. Kalau kamu rasa dia sudah rasyid, mengerti tentang harta, maka kasih harta itu ke dia. Harta dia hak dia loh ya. Ya. Maka para jamaah sekalian sallallahu alaihi wasallam, anak yatim ini yang kalau masih kecil tuh yang ngurusnya adalah pamannya, kakeknya, saudaranya. Tapi kalau ibunya gimana? Boleh ibunya. Kalau memang yang laki-laki tadi nggak ada, atau laki-laki ada tapi kemaruk, tahu nggak? Pamannya itu hobi menghabiskan uang warisan, ya, atau kakeknya seperti itu hobi kawin cerai udah tua, ya. Dipakai apa harta anaknya itu apa untuk nikah, ya, atau seperti itu. Maka ibunya berhak untuk mengurusi meskipun dia bukan laki-laki. Ini beda ya. Nah, makanya ini Isya ya. Itu dan bunyi. Oh enggak. Jadi ini harus difahami para jamaah sekalian. Karena apa nanti wali ini ngurus siapa? Anak yatim ini. Dia menjaga hartanya, mengembangkannya, dan apa? Menggunakannya untuk kepentingan si anak yatim ini. 3 hal ini ya. Menjaga, mengembangkan, dan menggunakannya untuk keperluan si anak yatim. Seorang ibu tidak kalau anak misalkan bagian anak laki-laki, seorang istri berapa bagiannya kalau suaminya meninggal? 1/8. Ya kalau ada anak ya. Bisa jadi bagian anak itu banyak, anak laki-laki banyak, sisa misalnya dia 7/8 punya si laki-laki, 1/8 punya istri. Maka kalau seperti itu, istri nggak perlu, si ibunya ini nggak perlu membiayai anak dari uang si wanita, si ibu ini. Ambil saja dari bagian si anak ini, ya, si anak. Kembali ke pembahasan kita. Jadi menjaga, kemudian mengembangkan, kemudian menggunakan untuk kepentingan si anak yatim. Kenapa perlu dikembangkan, para sekalian? Supaya tidak habis terkena zakat. Sebagaimana pesan Umar bin Khattab. Kan setiap tahun 2,5%, 2,5%, 2,5%. Ya, kalau 10 tahun bisa 25%. Maka harus dikembangkan dana anak yatim itu. Ya, dalam investasi atau perdagangan dan yang lainnya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, berikutnya adalah kalau misalnya perlu dijaga, itu dalam artian begini. Dalam artian memang namanya harta itu kan nggak mengenal saudara, ya. Tanah saja itu kalau lama-lama itu bisa jadi kok menciut sendiri. Ternyata bukan menciut tanahnya, tapi memang ada samping-samping itu melebar. Ya. Tertulis di sertifikat sekian meter, 100 meter, tapi kok diukur ulang sama BPN kok jadi cuma 90. Wah, nggak tahu bisa gitu tuh. Apakah bumi sudah mengkerut? Allah taala. Ternyata samping-sampingnya yang melebar itu, ya. Samping-sampingnya yang melebar, ya, yang itu. Ya. Dan ini ada kasus para jamaah sekalian, ini kisah nyata ya. Ada, ini kan karena mandornya nakal, karena tanah itu nggak tanah samping, dia bangun rumah tapi tanah samping kan nggak pemiliknya itu nggak terlalu perhatian. Mandornya nakal, ini nanggung deh, dilurusin dikit, tapi lurus misalnya 1 cm lebarnya tapi 100 meter panjangnya, ya, atau 2,5 cm tapi 100 meter misalnya. Nah,
Orang pada tahu, tapi ya sudah udah bertahun-tahun nggak. Padahal itu hitungannya para jamaah sekalian nggak akan selesai dengan apa? Dengan minta maaf kepada Allah saja. Ya. Ketika si ahli waris ngomong, Pak, maaf ya Pak, bapak saya dulu tuh tahu tuh tanah itu lebar mungkin 5 cm, lebar 5 cm tapi 100 meter ke belakang. Ya. Gimana nih? Kata si pemilik, yaudah nanti gampang. Nah, maka saya katakan, kamu jangan mau gampang-gampang itu. Gimana gampang itu? Kan waktu itu kan lagi masa berkabung. Ya, memang orangnya nggak enak juga nagih gitu. Tapi harus jelaskan, ini mau dikasihkan, diikhlaskan, ataukah dijual. 5 cm kali 100 meter, lumayan kan? Ya, itu ke belakang. Maka ini bahaya sekali para jamaah sekalian. Kenapa begitu? Nabi SAW mengatakan, barang siapa manitata ard shibron min ardin, barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah ini, ya, dolim, maka dia akan dipikulkan pada hari kiamat 7 bumi tapi 1 jengkal. Ya memang 1 jengkal tapi 7 bumi ke atas sana. Masya Allah. Itu baru 1 dosa loh ya. Baru 1 dosa. Apalagi kalau dia dosanya banyak, sudah gotong bumi orang di akhirat itu, kemudian tambah dosa yang lain lagi. Dia makan riba kah atau macam-macam kah? Masya Allah ya, makanya ngeri. Makanya penampakan orang di padang mahsyar itu beda-beda. Ya, dia itu beda-beda macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, ada yang apa namanya? nggak punya daging di wajahnya. Kenapa? Karena hobi untuk sebar proposal fiktif. Nah, katanya untuk masjid, ya. Tapi apa? Untuk pribadi. Nah, nanti nggak ada wajahnya, itu nggak ada apa? Nggak ada dagingnya misalnya, ya. Menipu juga. Ya. Makanya banyak hal, ya, macam-macam. Nah, ada orang itu yang mencakar kukunya jadi tajam dan kukunya besi panjang, bukan super ya, malah ini menjadi apa? Untuk mencakar dadanya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia suka ghibah orang lain. Alhamdulillah min dzalik, ya. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian azza wa yakum. Jadi 4 orang ini berhak. Ada pertanyaan? Ini udah isya lagi. Ya. Apa bedanya wakil sama nadir? Kalau nadir itu lebih fokus kepada wakaf. Nadir itu fokus pada wakaf, tapi kalau wakil itu tidak diwakaf, lebih umum. Ya. Jadi misalnya kayak tadi, harta saya ini, perusahaan saya ini, kamu yang urus. Keluarga saya jangan ikut urus. Kenapa? Mereka nggak ngerti, mereka hobi untuk apa? Mereka hanya bisa makan saja, ya misalnya. Berarti perusahaan itu diurus benar-benar oleh si wakil ini. Ya. Ini kalau nggak salah nih, misalnya nih, ribut ya pada zaman sekarang ini apa? Sinarmas misalnya. Nah, itu kan triliunan tuh. Ya, kalau 1 miliar, 2 miliar mah mungkin triliunan. Maka apa? Ribut jadi kan. Bisa jadi apa? Maka di sini ya memang kan secara penelitian ya, bisnis itu kebanyakan sebelum 3 generasi sudah hancur. Ya kalau penelitian ya, bapak yang merintis bisnis, anak masih oke, cucu belum tentu bisa bertahan. Ya, kecuali sedikit-sedikit saja gitu ya, menurut penelitian. Maka sebagian orang itu kan gitu, memang sengaja tidak memberikan bisnis kepada anak karena tahu kemampuannya, kapabilitasnya begitu ya. Ya, itu kembali ke pertanyaannya. Jadi bedanya adalah wakil itu lebih umum, nadir itu khusus pada wakaf, khusus wakaf. Ini kalau ini nggak tahu nih, ini wakaf nggak, Ami? Wakaf ya? Nah, bukan? Oh berarti ada milik pribadi. Hah? Pemerintah? Oh iya berarti namanya fasum ya? Fasum. Iya berarti dia wakaf ya. Cuma harus menentukan, ini kan nggak boleh misalnya orang tiba-tiba datang nanti setelah 500 tahun orang mau jual, ini kan nggak bisa gitu. Artinya ada fasum gitu ya. Soalnya sekarang kan fasum sama fasas kadang abu-abu gitu. Ya, ada yang dipakai juga. Baik, ada pertanyaan? Ya. Gimana Pak pasar dikuasai oleh calo yang jual barang itu calo orang pemiliknya boleh dijual gitu. Calo. Gitu. Apakah itu sah? Ya, jadi memang ada berapa, ini namanya ada monopoli, ada oligopoli, macam-macam ya.
memang mereka ini istilahnya kadang menguasai pasar tertentu, jenis tertentu ya. Makanya kan ada badan pengawas persaingan usaha sebenarnya gitu kan. Cuma mungkin di keadaan tertentu belum maksimal gitu ya. Nah sekarang lebih kepada yang lebih kecil, lingkup yang lebih kecil, misalnya pasar tertentu, ya hanya orang tertentu yang boleh berjualan di situ, atau kalau nggak mau, ya misalnya suppliernya hanya dia, kalau ambil supplier yang lain nggak boleh, gitu misalnya. Nah tentu ini namanya distorsi pasar ya, nggak boleh dalam syariat ya. Memang Nabi SAW ketika diminta oleh sebagian sahabat untuk menekan harga, karena pada waktu itu harga barang tuh pada mahal. Ketika Nabi diminta untuk menekan harga supaya murah untuk masyarakat, maka Nabi SAW mengatakan Innallaha wal musa'ir, sesungguhnya Allah lah zat yang menentukan harga. Harga itu kan sebenarnya naik turun kalau dalam ilmu ekonomi karena apa? Supply and demand ya. Supply barang atau permintaan. Ya. Ya. Supply barang atau permintaan. Itu hukum asal begitu. Kalau lagi banyak supply-nya, banyak pasokannya, yang minta sedikit maka turun. Ya. Tapi begitu yang minta banyak, yang nyari banyak, supply-nya sedikit, mahal. Itu hukum Islam membiarkan tuh, nggak bisa untuk diatur, itu nggak bisa. Karena memang itu Allah yang takdirkan. Tapi ada dalam keadaan tertentu pasar itu tidak normal. Naik turunnya harga itu bukan karena supply and demand tadi itu. Nah di sini pemerintah boleh masuk. Nah, misalnya kayak minyak goreng, ya itu karena distorsi namanya, distorsi pasar karena ada memang kecurangan tertentu di pasar. Nah seperti tadi calo tadi, kalau dia mengatur itu, yang supply hanya boleh sekian, yang sekian, misalnya, ya supply hanya dari kami misalnya, ya itu berarti apa? Pemerintah boleh turun tangan. Ya, untuk apa? Membereskan itu. Meskipun ini ya kadang-kadang nggak sedikit terjadi gitu ya. Antum tahu, misalnya ya ada yang mengatakan ini kan seperti itu. Kenapa kok bisa minyak goreng mahal? Ya mungkin orangnya itu aja gitu. Bisnismen susah masuknya. Ya, meskipun punya modal susah masuknya. Ya, misalnya orang mau bikin mie baru nih. Misalnya bukan dari golongan tertentu, non golongan tertentu, bikin perusahaan mie baru. Tapi mereka yang menguasai untuk apa? Gandumnya. Sama aja nggak bisa. Ya, kan gitu. Maka ini termasuk kecurangan itu. Ya, termasuk kecurangan seperti itu. Ya, kecurangan, dan ini tentu pemerintah berhak untuk turun tangan. Nah, apakah sah jual belinya? Ya sah-sah saja gitu. Selama saling ridho ya. Karena kan misalnya kan ada kecurangan tadi itu, tapi orang di pasar gimana nih? Ya sah-sah saja gitu ya, gitu. Tapi apa, sekali lagi ini tentu termasuk dosa, ya, kedoliman gitu ya. Kalau mengatur dan memuridkan orang lain itu kedoliman. Termasuk juga apa nanti misalnya menimbun barang, ya. Nabi SAW mengatakan orang yang menimbun barang itu adalah dosa gitu ya. Kecuali barang itu memang barang yang nggak diperlukan oleh masyarakat. Antum mau timbun iPhone, ya bukan penimbunan itu ya, serang kalau masih banyak substitusinya gitu, penggantinya. Ya, hanya orang kaya saja yang mungkin yang menderita gitu. iPhone-nya nggak ada gitu ya. Manusia nggak perlu. Tapi kalau beras, nah ini beda. Bawang beda, cabai beda. Nah, orang-orang yang mempermainkan harta ini dengan dia timbun, ya dipasok ke pasar itu, berarti dia telah berdosa mentolim banyak orang. Ya. Jadi dosa iya, tapi sah tetap sah. Ya. Ya. Ini berkaitan dengan wakil dan yang 4 tadi. Nah ini 4 orang ini punya hak batasannya sampai mana nih? Maksudnya gini. Contohnya punya anak di toko, anak kasih yang kerja buat 2. Ya. Tapi begitu anak periksa, ternyata ada sesuatu pas periksa, ini salah nih. Nah, anak punya hak nggak buat ngegalin yang udah berlaku tadi? Ya. Jadi bagus sekali ya.
Tadi Muhsin itu sebutkan ada 4 orang, wakil, wasi, wali, dan nazir. Apakah ada batasannya ataukah mereka sama persis dengan pemilik? Ya. Tentu ada batasannya. Wakil tentu ada batasannya. Apa batasannya Muhsin? Sesuai yang disepakati. Wakil, pegawai Alfamart, Indomaret, dan semua pegawai-pegawai itu mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Tapi ada batasannya tentunya. Ya. Batasannya apa? Ya tentu mereka nggak boleh sampai menyewakan dikosongkan ya satu ruangan kemudian disewakan, nggak bisa. Ya. Hanya ada batasan tertentu dan ini disepakati di awal. Ya. Nah, bagaimana kalau mereka misalnya salah misalnya melampaui batasannya? Kalau melampaui batasannya berarti tentu jual belinya nggak sah. Kalau melampaui batasannya, misalnya kamu hanya boleh menjual meja saja, tapi kalau kursi saya misalnya, tapi dia jual kursi juga, berarti dia tidak dapat izin. Atau dia menjual melebihi harga yang ditentukan, akhirnya merusak pasar. Mentang-mentang orang lagi pada butuh meja, ya, produksi meja sedikit, kemudian hanya ada satu, kemudian dia jual sangat tinggi. Ini keluar dari arahan dari pemilik owner, maka boleh untuk apa? Dibatalkan. Karena apa? Dia melebihi kewenangannya. Sama juga nadir juga sama, ya. Nadir juga sama. Kemudian wasi juga sama. Jadi batasannya itu ada tergantung kesepakatan di awal. Kalau yang diwasiatkan apa saja nih? Wakil yang diwasiatkan apa saja nih? Kemudian nadir ini apa saja? Wakaf saja kah? Nah, di daerah wakaf ini atau yang lainnya juga. Kemudian wali, bagaimana musim wali? Wali juga sama. Wali yang mengendalikan harta anak yatim itu juga ada batasannya. Itu apa? Kata dalam syariat, wajib untuk mencari yang paling baik atau yang paling maslahat untuk harta anak yatim. Nggak boleh nggak boleh gambling. Gitu. Gimana? Pak? Risiko gimana? Risiko pasti ada, cuma meminimalisir risiko. Kan diinvestasikan di harta anak yatim. Tapi gimana cara cari yang risikonya paling minim? Apa? Bisnis apa yang kira-kira risikonya paling minim? Jangan main saham. Ya, nanti beli saham yang gorengan misalnya ya. Yang lain harta anak yatim, jadi masalah kan itu. Tapi jualan apa yang kira-kira dia agak aman, misalnya ya. Misalnya dia beli rumah nanti disewakan misalnya. Nah, itu kan mendingan tuh. Karena keuntungannya kelihatan gitu ya, per bulan gitu ya. Kemudian per tahun bagaimana? Atau bikin kontrakan nanti disewakan. Nah, ini yang aman gitu. Ya. Masalah wasi. Orang yang berwasiat. Kalau si orang yang udah meninggal, ini si ahli warisnya bisa ngambil ahli nggak? Maksudnya itu udah beres masalahnya, sekarang bagian anak seperti itu. Katanya yang dipilih wasinya ini bukan dari keluarga, Iya. lain gitu. Iya. Nah, begitu selesai orang-orang enggak itu udah selesai katanya. Nah, gimana tuh? Jadi kalau misalnya ya tadi saya katakan saya putus wasiat, yang boleh untuk mengendalikan perusahaan saya adalah saya Bilal misalnya ya, sampai sekian tahun misalnya, sampai anak saya yang kecil misalnya udah dewasa, maka saat itu nggak boleh diambil alih oleh ahli waris, ya, nggak boleh diambil alih oleh ahli waris, ya, karena wasiatnya seperti itu. Nah, Muhsin, tapi kan ini sifatnya apa? Sifatnya hanya wasiat, bukannya harta itu berpindah kepemilikan. Iya, sisanya pindah kepemilikan. Dia nggak memiliki, wasit nggak memiliki. Itu masih milik ahli waris. Dia hanya hanya mengendalikan saja supaya supaya pada fase tertentu nanti dikembalikan ke anak. Jadi bukan, sekali lagi, wasit itu nggak memiliki, wakil juga nggak memiliki, nggak ada yang memiliki, nadir juga nggak memiliki, wali juga nggak ada yang memiliki. Jadi kita harus paham ya, tidak untuk kepemilikan pribadi, tapi hanya untuk mengendalikan di sesuatu yang memang sudah disepakati. Nah, jadi nggak boleh wakil itu memiliki, nggak ada ceritanya. Wasi nggak ada memiliki, nadir juga nggak ada. Meskipun sekarang ada orang yang, maaf ya, ini kisah nyata, ada nadir wakaf, dia harusnya untuk kembali ke umat, tapi dia yang ambil uang sewanya. Ya, maka ini tentu pengkhianatan terhadap amanah yang dibuatkan kepada dia tentunya. Begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Sebelum tutup? Ya. Masih boleh bertumpuk, Mas?
Apa? Yang dipilih terus meninggal lagi yang wasinya pilih lagi gitu. Nggak boleh, hanya sekali, karena dia bukan pemilik. Misalnya saya tadi katakan saya wasiatkan ini perusahaan ini diatur oleh Syekh Bilal ya sebagai CEO sampai anak saya misalnya, sampai anak saya usia balik misalnya. Kemudian beliau mendelegasikan kepada yang lain sebelum meninggal, nggak bisa, karena beliau bukan pemilik, hanya saya saja gitu. Dan kalau sudah selesai berarti kembali kepada ahli waris. Gitu. Jadi kalau misalnya temponya bisa 9 tahun, sebelum 9 tahun dia meninggal, nggak bisa. Mungkin yang anaknya itu belum bisa. Nggak. Nanti berarti diambil alih oleh wali. Karena memang pesannya hanya fulan saya satu orang aja. Karena beliau bukan pemilik. Ya. Kecuali kalau saya ngomong saya milih saya Bilal nanti berhak untuk milih siapa lagi. Kalau beliau nah itu beda lagi. Tapi hukum asal sekali saja. Gitu. Baik, para jamaah sekalian, harta itu adalah kata Nabi SAW. Ini hadis sahih. Manusia itu menua kata Nabi SAW. Tapi ada dua hal yang malah semakin muda, yaitu apa? Cinta harta dan cinta umur panjang. Makanya antum lihat orang korupsi itu tua-tua terkorupsi. Betul kata Nabi SAW, betul sekali. Semakin tua semakin cinta harta. Ya, dia nggak lupa itu di mana sertifikat tanah, dia nggak lupa utang-utang orang kepada dia dan seterusnya. Karena manusia itu semakin tua semakin cinta harta. Ya, makanya kan kita tetap harus ngatur ini ya, bukan berarti tua udah nggak cinta harta, nggak gitu. Ya, makanya tetap kita harus mengerti ilmunya, jangan sampai kita menganggapnya remeh dan akhirnya kita tidak mengerti apa yang harusnya kita lakukan. Para jamaah sekalian yang azanallahu wa iyyakum, semoga para jamaah diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebahagiaan dari harta yang dimiliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita wasilah dari perantara untuk menolong orang-orang miskin sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang besar di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imunitas ya untuk badan kita meskipun banyak varian-varian baru yang muncul dari virus atau yang lainnya, karena Allah Maha Kuasa, Allah adalah Asy-Syafi, zat yang Maha menyembuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia dan mendahului kita, dan semoga saja Allah memberikan mereka kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.